Kembali lagi di channel Smart Coding bersama saya Doni Sulfandi. Di video kali ini saya mau mendemokan sebuah program manajemen bengkel, yaitu pos bengkel Smart Coding. Nah, pos bengkel ini itu bisa dijalankan atau buat dioperasikan untuk bisnis bengkel mobil atau bengkel motor, dari penjual spare part sampai pelayanan servis. Di pos bengkel ini udah dilengkapi fitur antrian servis, jadi dapat nanti yang customer datang dia dapat nomor antrian. Terus ada juga informasi screen tentang proses servis. Seperti ini, saya buka fiturnya. Kita klik antrian servis. Nah, di sini ada data antrian, proses servis mekanik, servis selesai. Dan di sini ini masih kosong karena belum ada proses transaksi penerimaan, servis, dan pengembalian kendaraan. Oke, kita mulai demonya. Oke, satu lagi ada fitur yang beda dari aplikasi bengkel yang lain, yaitu ada fitur voice atau pemanggilan customer lewat suara seperti di antrian bank seperti itu. Di pos bengkel Smart Coding udah dilengkapi fitur tersebut, jadi nanti bengkel Anda akan terlihat lebih berteknologi. Jadi pemanggilannya nggak manual, nanti lewat sistem. Oke, kita mulai demo untuk penerimaan kendaraan servis. Oke, kita pilih menu transaksi servis dan penerimaan. Untuk proses penerimaan kendaraan servis, kita klik, pilih tombol tambah data, kita klik, maka akan tampil pop-up seperti ini. Nah, di sini ada nomor polisi, kita pilih. Nah, untuk yang sudah pernah melakukan transaksi servis atau servis di bengkel kita, itu akan masuk di sini datanya sesuai dengan nomor polisi. Jadi misalkan ada satu nama dengan dua motor, itu bisa di sini. Karena yang paling utama di sini kita cari nomor polisinya baru nama. Di demo ini saya mengilustrasikan user ini belum pernah datang ke bengkel. Jadi kita klik tambah kendaraan. Nah, di sini ada pop-up lagi. Ini customer baru atau customer terdaftar. Jika customer terdaftar, dia itu customer yang sudah pernah melakukan servis atau melakukan pembelian di bengkel kita, dan dia ingin servis kendaraan baru, atau bisa jadi satu nama dengan dua kendaraan. Kalau customer baru ini, dia benar-benar baru datang ke bengkel kita, jadi belum pernah melakukan servis, belum pernah melakukan pembelian spare part di toko bengkel kita. Ini saya pilih yang benar-benar baru, yaitu customer baru. Kita klik, kita inputkan nama, misalkan namanya di sini Aker Putra. Nomor WhatsApp-nya, pastikan nomor WhatsApp-nya ini aktif untuk mendapatkan konfirmasi. Email ini tidak wajib, bisa diisi atau tidak. Kemudian alamat, misalkan alamatnya ini dia Jalan nomor 25 Surabaya katakanlah. Statusnya pastikan dia aktif. Kemudian kita pilih submit. Secara otomatis akan diarahkan ke tambah data kendaraan, karena yang tadi itu data customer, yang ini data kendaraan sesuai customer tadi, yaitu Aker Putra. Misalkan nomor polisinya di sini S2789 JR, contoh ini. Motornya katakanlah dia Honda, tipenya katakanlah
ya Matic, jenisnya bit, tahun buat misalkan di sini 2000, contoh 2022, tahun akhirnya ini contoh saja sih. Silindernya katakanlah 4, contoh warnanya putih merah. Nomor rangka ini saya contohkan seperti ini, nomor SIM-nya. Untuk keterangan, misalkan di sini saya isi motor pribadi. Nah, untuk tambah kendaraan ini itu bisa buat motor atau buat mobil. Jadi pos bengkel ini bisa digunakan untuk servis bengkel, untuk bengkel mobil atau motor. Dan untuk contoh ini saya arahkan ke motor. Nah, motor pribadi katakanlah, kemudian submit. Nah, otomatis nama Agar Putra ini langsung terisi di sini. Tinggal pilih kita, misalkan dia kategori motor, kerusakannya mesin, misalkan keluhannya mesin sering ngadat. Contoh kondisinya datang saat ke bengkel, dia kondisinya motornya nyala, kilometernya misalkan sini saya kasih 100 contoh, tipe servisnya dia datang langsung. DP bisa diisi bisa tidak, misalkan nggak ada DP dibiarkan saja, kemudian klik tombol simpan. Nah, otomatis akan tampil pop-up jika data berhasil tersimpan. Sini ada konfirmasi ke customer tersebut, yaitu dengan nomor antrian WA, dia akan mengarah ke nomor WA si customer tersebut. Nah, ini tanda terima service, dan juga ada ini cek service. Sebuah fitur keunggulan dari pos bengkel adalah cek service, jadi bisa dicek secara online. Misalkan ini saya buka misalnya. Nah, ini bisa dicek secara online, dan setiap customer dia mempunyai link yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan nomor antriannya. Dan di screen information ini otomatis akan tampil data, dan ini otomatis tanpa harus di-reload atau dibuka dulu. Jadi kita berikan saja ini screen-nya, otomatis dia ngupdate sendiri menyesuaikan data yang ada di sini. Nah, di sini kan tadi baru masuk nomor kendaraannya, Honda Matic Beat. Terus ada satu lagi yaitu print nomor antrian. Nah, nomor antrian ini bisa diberikan ke customer. Saya klik. Nah, ini print nomor antrian. Di sini dilengkapi dengan QR code, dan QR code ini jika di-scan dia akan mengarah yang ada di sini. Jadi di nomor cetak nomor antrian dapat QR code cek service online, di pemberitahuan WhatsApp-nya juga dapat link cek service secara online, dan sama-sama mengarah ke sini. Dan setiap customer itu mempunyai QR code yang berbeda-beda dan link yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan nomor antrian dan nota servisnya nanti. Setelah berhasil kita cetak nota, kita klik tombol close. Kemudian langkah selanjutnya, si customer kan menunggu dulu di bangku tunggu. Baru si teknisi mulai melakukan pengecekan. Dan si bagian kasir, langkah selanjutnya yaitu proses servis dengan klik tombol edit data. Oke, sebelumnya klik tombol edit data, saya jelaskan dulu ada 4 tombol di sini. Untuk tombol yang print ini, jika diklik, dia akan mengarah ke tampilan untuk cetak nomor antrian tadi. Kalau WhatsApp juga sama, dia akan mengarah ke informasi WhatsApp yang tadi. Jika delete ini, dia akan menghapus nomor antrian ini, nomor antrian 1. Sini
saya simulasikan bahwa si teknisi akan melakukan servis dengan nomor antrian 1. Jadi kita klik tombol edit data. Sini kasir bisa memilih jika untuk melakukan servis ini bisa untuk lebih dari satu teknisi. Misalkan sini contoh ada servis mesin 70.000. Ini biaya jasanya. Kita scroll lah. Di sini kan harus menginputkan nama mekanik. Jika nama mekaniknya tidak diinput, maka otomatis di bagian button bawah ini dia tidak aktif. Nah, akan tampil pop-up seperti ini. Anda tidak bisa melakukan transaksi karena data nama mekanik masih ada yang kosong di tabel biaya jasa servis. Jadi nama mekaniknya wajib diisi. Misalkan di sini saya isi mekaniknya, katakanlah di sini Avante adalah edit data. Atau misalkan di sini tambah lagi jasa servisnya itu ganti oli. Nah, untuk ganti oli ini juga harus inputkan nama si teknisi. Kebetulan di sini cuma satu. Jadi yang mengerjakan cuma Avante. Misalkan ada nama lain, katakanlah Raka, itu teknisnya bisa Raka. Dan untuk nanti pembagian servisnya, laporan servisnya nanti mengikuti jasa servisnya. Kemudian biaya spare part. Nah, misalkan contoh di sini ada kerusakan spare part juga, kita pilih. Oke, ini ada lokasi rak untuk mempermudah mencari barangnya itu ada di mana. Misalkan rak nomor 1. Nah, otomatis harga udah terhitung dari 25.000 sama 80. Oke, misalkan di sini si teknisinya ingin melihat rinciannya dalam bentuk print, itu bisa dengan print data di sini. Nah, ini rincian untuk teknisi. Jadi ada kendala servis, jasa servis, spare part. Oke. Nah, misalkan di sini sebelum melakukan proses servis, si kasir bisa menginformasikan ke pihak customer bahwa biaya servisnya totalnya 105.000. Yaitu dengan menggunakan button info customer via WA. Misalnya saya klik. Ini informasi pesan WA-nya. Yaitu totalnya segini. Bisa juga dicek di link service ini, cek service itu ada di sini tadi. Ini cek service untuk customer. Nah, ini statusnya masih 0. Maksud saya harganya masih 0 karena di sini masih status antrian sebelum masuk. Jika udah saya rubah ke proses service, maka harga di sini akan terupdate. Karena tujuannya sebelum masuk ke proses service itu kan kita informasikan dulu ke pihak customer itu mengiyakan apa tidak dengan total segini. Misalkan contoh di sini si customer merasa kemahalan, jadi bisa dikurangi, bisa diinformasikan ke customer apa yang dikurangi untuk servisnya. Misalnya customer tidak perlu ganti oli, hanya servis mesin saja. Jadi di sini kita hapus saja ganti oli. Jadi total 395.000. Setelah dirasa oke customer, baru si kasir pilih ke proses service dan simpan data. Dan si teknisi baru melakukan proses service karena pihak customer sudah menyetujui dengan harga tersebut. Nah, otomatis di screen antrian data juga terupdate tanpa ada load karena di sini sifatnya untuk screen information ini
real time, jadi tidak perlu di load data, otomatis akan terupdate. Lebih bagusnya screen information ini tuh ditaruh di depannya ruang tunggu antrian, jadi ada screen besar gitu untuk melihat prosesnya. Jadi si pihak customer tidak bertanya-tanya ini prosesnya sampai mana, kan cukup melihat yang ada di screennya atau melihat yang ada di link yang didapatkan dari WA tadi yang pertama kali melakukan transaksi penerimaan atau di nomor antriannya. Misalkan ini saya reload datanya, otomatis harganya ada tampil 95.000 karena statusnya yang ada di sini itu udah berubah menjadi proses service. Dan misalkan di sini proses service untuk nomor antrian 1 ini itu udah selesai. Langkah selanjutnya itu pilih menu mekanik, misal kita ada di menu dashboard ini, pilih service yang dikerjakan. Nah, kan tampil di sini semua service yang dikerjakan berdasarkan statusnya. Sekarang ini nomor antrian 1. Ini juga ada nomor antrian 1, cuma bedanya di sini tanggal. Tanggalnya 12, ini 18. Sekarang yang 18 ini kita pilih aksi. Dan di sini statusnya motor udah selesai. Jadi kita inputkan di sini kondisinya apa? Kondisi barangnya misalkan informasi dari teknisi itu oke. Kita masukkan oke. Servis berkala. Informasi servis berkala ini tujuannya untuk mendekatkan dengan customer bahwa untuk melakukan servis di bengkel kita. Jadi kita informasikan untuk servis mesin ini itu berkalanya misalkan contoh di sini 3 bulan. Jadi kita pilih angka 3. Kita pilih bulan. Nah, ini pesan WhatsApp servis berkala. Jadi nanti di menu ini jika kita inputkan servis berkala akan tampil di sini semua datanya. Tinggal nanti kita follow up jika udah tampil di sini sesuai bulannya. Ini pesan WhatsAppnya bisa diedit atau dibiarkan saja default ini. Ini ada catatan teknisi, bisa diisi bisa tidak, tergantung informasi teknisinya atau mekaniknya. Status servisnya di sini bisa diambil. Kemudian klik tombol simpan data. Nah, otomatis yang ada di sini memastikan bahwa nomor antrian 1 itu servis selesai. Langkah selanjutnya dari kasir yaitu pilih transaksi servis dan pengembalian kendaraan. Kita pilih ini, kita klik. Nah, data sudah tampil di sini, nomor antrian 1, nomor nota ini otomatis mengikuti nota servis keseluruhan. Kalau nomor antrian ini mengikuti per hari, jadi nomor per hari, jadi nomor antriannya itu sesuai hari ini. Kalau hari sebelumnya itu udah misalkan terakhir antrian 40, hari selanjutnya akan dimulai dari 1 lagi. Nah, di sini ada 2 aksi, yaitu aksi info customer dengan print. Misalkan di sini kita info customer. Nah, ini ada panggilan suara customer, itu pemberitahuan customer bisa panggil sekarang atau hubungi sekarang. Jika hubungi sekarang, dia akan mengarah ke WhatsApp si customer tersebut. Ini informasinya, halo akan putar masalah itu silakan menuju kasir, pesan terima kasih dengan saya. Jika kita klik lanjut chat, dia akan mengarah ke WhatsApp. Dan di sini ada panggil sekarang. Jadi seperti ada yang di bank gitu, ada panggilan nomor antrian. Oke, saya klik. Coba sekali lagi.
menuju kasir. Nomor antrian 1, silahkan menuju kasir. Nomor antrian 1, silahkan menuju kasir. Itu tadi contoh voice-nya seperti itu. Saya klik berkali-kali karena di sini saya menggunakan screen recorder, jadi suaranya ngikutin mic recorder saya, jadi nggak begitu jelas. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di demo labnya, link ada di deskripsi untuk mencoba fitur panggilan suara ini. Setelah panggilan suara diaktifkan, otomatis customer kan dengar sesuai nomor antriannya, baru customer kan datang ke pihak kasir untuk melakukan pembayaran. Baru si kasir pilih tombol print. Baru nanti lanjutnya si kasir inputkan garansi, misalnya garansinya ini 3 bulan atau 1 bulan contoh. Nah, ini ada 1 hari bulan tahun, misalnya saya pilih 1 bulan. Kemudian klik tombol cetak nota. Print nota. Ini tampilan nota untuk printer thermal. Nah, untuk tampilan nota ini itu bisa dicetak untuk printer yang lebar, itu printer cartridge atau printer dot matrix. Untuk yang ini itu tampilan untuk printer thermal. Jika menginginkan tampilan printernya untuk ukuran yang lebar, itu bisa masuk di menu toko. Misalnya saya tutup dulu ini, kan maksud saya tadi menu bengkel, bukan toko sih. Kita klik kanan, contoh ini open link new tab. Pilih account edit sesuai cabang, ini cabang pusat, jadi saya pilih yang pusat ini. Untuk konfirmasi setting data pusat atau cabang ini itu hanya bisa dilakukan oleh pihak super admin. Nah, ini tipe print tokonya itu biasa itu lebar, yang ukuran printer cartridge A4. Ini tipe print settingnya kita yang biasa, dari thermal ke biasa. Kemudian kita klik tombol simpan. Kita coba cancel, terus kita reload. Nah, ini tampilannya untuk yang nota lebar seperti ini. Ini nomor notanya, nota servisnya, bukan antrian, ini nomor nota. Ini ada cek servis, ada keterangan, ada totalnya segini, garansinya 1 bulan, dan udah tampil tanggalnya juga, jadi mempermudah menyimpan informasi. Oke, misalkan sini contohnya printernya lagi ngadat, jadi nggak bisa cetak. Ya udah, si pihak kasir bisa menginformasikan detail biayanya itu dengan nota WA, jadi lebih simpel, lebih praktis, mengurangi resiko kertas dibuang, jadi lebih digitalisasi. Kita klik, informasinya seperti ini. Jika lanjut chat, dia akan mengarah ke WhatsApp. Ini udah ada harganya, ada garansinya juga. Jadi lebih enak jika nota WA, lebih simpel, lebih praktis, lebih hemat biaya juga. Nah, itu tadi demo pos bengkel, dari proses transaksi penerimaan kendaraan, proses servisnya, dan proses pengambilan kendaraan. Dan di saat transaksinya selesai, motor atau kendaraan sudah diambil oleh pihak si customer, otomatis di screen-nya akan tidak tampil lagi karena udah servis selesai dan sudah diambil. Dan ini otomatis terupdate dan real time.
Nah, di pos bengkel ini juga dilengkapi fitur penjualan spare part dan fitur pembelian spare part ke supplier. Bisa juga transfer stok antar cabang, misalnya cabangnya lebih dari satu. Ada juga laporan laba bersih, jadi bisa inputkan data operasional bulanan, yaitu biaya listriknya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukan di luar servisnya berapa. Semua bisa diinputkan di laba bersih ini. Juga dilengkapi fitur laporan. Laporan ada dua, ada laporan toko dan laporan servis. Jadi semuanya udah dilengkapi di sini. Untuk mendapatkan program ini itu bisa cek di deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya. Salam seniman coding.